Hai, selamat datang di TML Podcast, A Standpoint. Bersama saya, Eloy Zaluhu, hadir untuk menolong individu menemukan tujuan hidup dan potensi terbaiknya sehingga berkarya dengan penuh gairah. Kemudian, dilatih menjadi pemimpin terbaik di bidang masing-masing untuk hasil yang 10 kali lebih baik demi kesejahteraan bersama. Yes, kembali bersama dengan saya Eloy Zaluhu. Teman-teman Gen Y atau Millennials, Gen Z dan Gen Alpha dimanapun berada, bersambung doa semuanya sehat, sukses dan bahagia. Di episode sebelumnya kita sudah membahas bangun identitas diri sebagai pemimpin sejati. Dan kali ini kita lanjutkan dengan topik identitas diri membentuk kebiasaan pemimpin. Teman-teman, sejak tahun 2005 saya keliling Indonesia di berbagai perusahaan untuk memberikan training, workshop, coaching dan juga consulting untuk leadership, habits and culture transformation. Dan semakin lama saya semakin teryakinkan bahwa memang betul everything rises and falls on leadership. Segala sesuatu jatuh atau bangun, berhasil atau gagal, maju atau mundur ditentukan oleh kepemimpinan. Jadi itulah sebab mengapa TML Podcast, Theocentric Motivation and Leadership, itu sangat concern dan sangat fokus pada pembentukan kepemimpinan. Dan teman-teman, ternyata pemimpin yang hebat itu dimulai dari individu yang hebat. Dan kehebatan itu berbicara tentang kebiasaan. Saya bahkan menuliskan sebuah kutipan bahwa kualitas hidup seseorang, kualitas kerja seseorang, kualitas kepemimpinan seseorang adalah cerminan langsung dari kebiasaan hariannya. Pertanyaannya sekarang, jikalau kebiasaan individu itu sudah bagus, kemudian kebiasaan kepemimpinannya menjadi bagus, maka apa yang terjadi dengan tim atau perusahaan, organisasi yang dipimpin? Tentu saja jawabannya adalah kinerja yang hebat. Masih ingat teman-teman dua sisi kepemimpinan sejati yang sudah kita bahas di episode sebelumnya, yaitu sisi pertama tentang values driven leadership. Ini berbicara mengenai prinsip nilai, ini berbicara mengenai karakter. Tetapi tentu saja tidak cukup, harus ada sisi yang kedua. Apa itu? Bicara tentang results based leadership atau performance driven leadership. Dua hal inilah kemudian yang perlu kita latih terus-menerus untuk kemudian kita menjadi relevan dimanapun saat ini kita memimpin, apalagi di tengah-tengah rapid change dan uncertainty, di tengah-tengah kondisi yang penuh dengan perubahan yang begitu cepat dan penuh dengan ketidakpastian, dengan juga tentu saja perkembangan teknologi yang semakin mencengangkan. Dan inilah yang kemudian sangat dibutuhkan di dalam diri seorang pemimpin untuk beradaptasi. Nah teman-teman, kami mendapatkan undangan dari berbagai perusahaan untuk memberikan training, seminar, coaching, bagaimana supaya karyawan di sebuah perusahaan, tim sales di sebuah perusahaan, para supervisor, manager, bahkan sampai level direksi di sebuah perusahaan memiliki kualitas pribadi dan kualitas kepemimpinan tertentu. Entah itu agility, ketangkasan, kelincahan, atau tadi yang saya sebut dengan adaptability, cepat
beradaptasi dalam kondisi apapun, yang mana saat ini kita saja bukan hanya berbicara mengenai VUCA, tapi berbicara mengenai Bunny World. Ini adalah kondisi yang membuat kita semuanya terus harus berjuang, agile, dan beradaptasi tadi. Nah, tetapi itu berbicara mengenai kebiasaan kan teman-teman. Makanya kalau kita training di berbagai tempat, itu bisa bertahan 2 hari, bisa bertahan 2 minggu, bisa bertahan sampai 2 tahun, bahkan bisa bertahan sampai 20 tahun. Dan itu justru yang kemudian menjadi pemikiran awal ketika saya menulis buku sebelumnya berjudul LHCT, Leadership Habits and Culture Transformation. Karena saya kemudian mengobservasi lebih dari 200 perusahaan yang kami bantu sejak tahun 2005. Bahwa ada seminar pelatihan yang kami berikan di perusahaan A, lalu di perusahaan B, lalu di perusahaan C. Metodologi yang kami gunakan sama. Durasi workshop training seminarnya sama. Modulnya sama. Trainernya sama. Dan bahkan angka investasinya sama. Kenapa kok kemudian ada training, coaching, consulting yang berhasil? Ada yang sedang-sedang saja. Ada yang ternyata tanda kutip bisa dikatakan failed. Tidak berhasil. Kok bisa? Maka kemudian saya menemukan bahwa alasan sesungguhnya adalah habits. Apa perbedaan antara habits dengan culture? Well, habits itu ada di level individu, pribadi masing-masing. Teman-teman punya kebiasaan tersendiri. Entah itu malas atau rajin. Entah itu pasif atau aktif. Entah itu bohong atau jujur. Dan ternyata teman-teman, kebiasaan pribadi ini ketika nanti bertemu dengan kebiasaan lain di satu tim. Katakanlah ada 12 orang di dalam tim. Atau kemudian 20 orang karyawan, pegawai di satu perusahaan, atau 200, atau 2000, atau 20.000, atau 200.000 pegawai, karyawan-karyawati. Maka kumpulan dari kebiasaan masing-masing individu, itulah yang kemudian dikatakan sebagai budaya tim atau budaya perusahaan. Now, ini ternyata ada hubungannya dengan identitas. Apa itu identitas? What is identity? Bisa tentang self-identity, bisa tentang sales identity, atau bisa bicara tentang leadership identity. Kalau kemudian dikatakan identitas diri membentuk kebiasaan pemimpin, maka kita harus memahami identitas itu apa. Well, secara sederhana, identitas diri adalah bagaimana kamu memandang diri sendiri. Ya, biasanya saya menggunakan ilustrasi, analogi seekor singa. Karena kalau saya bertanya, binatang yang disebut sebagai king of the jungle, raja hutan, semua akan menjawab lion, singa. Pertanyaannya teman-teman, apakah singa binatang yang paling besar di hutan? Dan jawabannya tentu saja bukan. Ada gajah yang secara tubuh fisik lebih gede daripada singa. Apakah singa paling cepat di antara binatang lain di hutan? Maka jawabannya juga tidak. Ada cheetah yang jauh lebih cepat daripada singa. Maka pertanyaan kita kemudian, jikalau singa bukan yang terbesar dan singa bukan yang tercepat, mengapa kemudian kita menyebutnya king of the jungle? Bayangkan seekor singa sekitar jam 2 siang itu sedang jalan sendirian di tengah hutan. Kemudian ada 4 ekor gajah yang lagi lewat. Apa yang dipikirkan oleh singa terhadap
4 ekor gajah. Lunch, makan siang. Ketika dia berpikir bahwa makan siangku lagi lewat, di saat yang sama sebetulnya menunjukkan identitasnya. Bahwa singa memandang dirinya sebagai pemangsa terhadap gajah. Dan karena dia memandang dirinya sebagai pemangsa terhadap gajah, maka apa yang dia lakukan kemudian adalah mengambil ancang-ancang. Untuk melakukan apa? Tentu saja menerkam si gajah. Dan sebaliknya teman-teman. 4 ekor gajah sedang jalan-jalan jam 2 siang. Lalu mereka melihat seekor singa. Apa yang muncul dalam pikiran gajah? Gajah-gajah ini berpikir bahwa pemangsaku sedang lewat. Itu menunjukkan identitas gajah, bahwa dia memandang diri sebagai mangsa dari singa. Maka yang terjadi adalah gajah pun mengambil ancang-ancang untuk melakukan apa? Tentu saja kabur. So, bagaimana kamu memandang diri sendiri? Itu sangat menentukan respon dan aksi kamu di dalam menjalani hidup. Entah itu sekolah, kuliah, bekerja, apalagi memimpin sebuah kelompok, bahkan sebuah perusahaan, sebuah provinsi, hingga sebuah bangsa. Jadi teman-teman, identitas penting sekali. Sekarang kita akan melihat lingkaran perilaku yang diajarkan oleh James Clear dalam bukunya yang sangat terkenal itu berjudul Atomic Habits. Teman-teman, di dalam kelas-kelas training biasanya saya mengajak para peserta untuk membuat lingkaran menggunakan telunjuknya masing-masing. Dan teman-teman bisa juga melakukan itu seperti tangan saya ini. Jadi, kamu membuat lingkaran. Lingkaran besar ini adalah lingkaran yang paling luar dan ada tulisannya results, hasil. Lalu, ayo sekarang kita bikin lingkaran yang di dalamnya. Jadi lingkaran tengah. Nah, di situ ada tulisan proses. Dan terakhir, kita buat lingkaran yang lebih kecil lagi, lingkaran yang lebih kecil lagi, dan ada tulisan identitas. Jadi, yang paling luar results atau hasil, yang di tengah proses, dan yang paling kecil lingkaran identitas. Nah, teman-teman, banyak orang sudah sangat jelas dengan hasil yang mau diraih dalam hidup, dalam pekerjaan, dalam bisnis, profesi tertentu, dalam keluarga, atau bagi yang masih kuliah. Hasil yang mau didapatkan dari kuliah, dari sekolah, dan semuanya bisa saja tahu proses yang harus dilaksanakan, proses yang harus dilakukan supaya hasil itu kemudian dicapai. Namun menurut James Clear, dan saya sangat setuju, justru yang paling sedikit adalah orang-orang yang memahami bahwa identitas justru yang menentukan apakah seseorang itu menjalankan proses dengan sebaik-baiknya, dengan komitmen dan setia dan fokus sehingga hasilnya tercapai. Saya kasih contoh. Teman-teman bayangkan ada 2 orang perokok, si A dan si B. Lalu mereka memutuskan untuk berhenti merokok. Kenapa? Well, mereka punya alasan tertentu. Bisa jadi mereka baru saja menikah dan mereka tidak ingin pasangan mereka, istri mereka, anak-anak mereka menjadi passive smoker. Jadi hasilnya adalah mereka menjadi sehat, keluarga mereka menjadi sehat. Dan bisa juga mereka merasa lebih irit dan alasan-alasan lain yang bisa berbeda antara si A dan si B. Tetapi intinya adalah lingkaran terluar itu very clear. Mereka berhenti merokok. Prosesnya mereka juga tahu banget. Salah satunya berhenti beli rokok. Loh kenapa? Ya kalau rokok sudah ada di kantong, kalau rokok sudah ada di kantor, kalau rokok sudah ada di rumah, maka bawaannya adalah ingin ngerokok. Yang kedua, mereka berpikir, untuk sementara waktu berhenti dulu untuk bergaul, bermain,
dengan teman-teman sesama perokok. Dan yang ketiga, bahkan semua benda yang memicu mereka untuk merokok, entah itu asbak, entah itu vape, dan apapun itu yang memicu mereka untuk merokok, mereka singkirkan, mereka buang jauh-jauh. Dan ternyata keren banget, 3 bulan lamanya mereka berhasil berhenti merokok. Dan suatu hari ada acara reunian SMA mereka berdua, dan mereka bertemu dengan teman-teman SMA. Lalu kemudian teman-teman menawarkan si A dan si B untuk merokok, dan dengarkan jawaban si A. Si A menjawab, "Sorry bro, saya sedang berusaha berhenti merokok. Saya sedang berusaha berhenti merokok." Lalu si B ditawarkan rokok dan si B menjawab, "Sorry bro, saya bukan perokok." Lalu teman-temannya mengatakan, "Well, dulu kan kamu perokok." "Iya, itu dulu. Tetapi sekarang I am not a smoker anymore." Pertanyaan saya kepada teman-teman yang sedang menyaksikan video podcast ini, menurut kamu siapa di antara A dan B yang akan lebih konsisten, lebih setia untuk menjalani proses berhenti merokok, dan pada akhirnya sampai hari ini betul mereka tidak lagi merokok? Si A atau si B? Yes, betul. Jikalau teman-teman menjawab B, betul. Why? Karena dengarkan jawabannya. Si A mengatakan, "Sorry bro, saya sedang berusaha untuk berhenti merokok." Bagi A, identitasnya, dia memandang dirinya sebagai siapa? Dari jawaban itu bisa dipahami bahwa A memandang dirinya seorang perokok yang lagi berusaha berhenti merokok. Namanya orang lagi berusaha, boleh icip-icip? Iya, tentu saja. No wonder mengapa kemudian A tergoda untuk kembali merokok dan gagal lagi untuk mendapatkan hasil yang dia inginkan. Sementara si B menjawab, "I am not a smoker anymore." Betul, dulu saya memang seorang perokok, tapi sekarang saya bukan lagi perokok. Maka teman-teman, itulah identitasnya. Pertanyaannya, untuk kamu yang masih sekolah, atau kuliah, atau sudah bekerja, atau memimpin satu tim, atau memimpin sebuah perusahaan, pertanyaannya adalah, how do you see yourself? Bagaimana kamu memandang dirimu sendiri? Khususnya kalau kita bicara mengenai leadership. Identitas negatif menciptakan kebiasaan buruk. Dan kebiasaan buruk memperkuat identitas negatif. Artinya, seseorang yang memandang dirinya sebagai seorang yang malas, maka kebiasaan malaslah yang kemudian dia bangun. Misalnya, dia terlambat ke kampus atau terlambat menyerahkan laporan kerjanya di kantor, maka itu kemudian menguatkan identitasnya orang ini bahwa memang dia seorang yang malas. Berbeda sekali dengan seseorang yang memandang dirinya sebagai seorang yang rajin. Maka ketika dia tiba di tempat pertemuan 10 menit lebih awal, maka pengalaman tiba 10 menit lebih awal itu menguatkan identitas dia bahwa memang dia adalah seorang yang rajin adanya. Demikian juga dengan kejujuran, teman-teman. Seseorang yang berbohong, entah itu berbohong hal kecil, entah itu berhubungan dengan 100.000, 1 juta, 10 juta, 100 juta. Setiap kebohongan itu kemudian menguatkan identitas seseorang bahwa dirinya memang seorang pembohong. Tetapi kalau dia adalah seorang yang jujur, maka ketika dia mengatakan hal yang jujur apa adanya, maka hal itu juga memperkuat identitas positifnya. Nah, jadi sekarang teman-teman, what about you? Kalau ditanya, who are you? Siapa dirimu?
What are you living for? Kamu hidup untuk misi, tujuan apa? Lalu kemudian, prinsip nilai apa yang kamu pegang tanpa kompromi setiap waktu? Nah, itu yang kemudian menjadi dasar dari kepemimpinan sejati. Sebetulnya itu membantu bukan hanya dari sisi pertama yaitu karakter prinsip nilai, tetapi juga dari sisi kompetensi. Bayangkan kalau kamu memandang dirimu sebagai seorang problem solver. Yes, maka setiap kali ada masalah, tantangan, kesulitan yang dihadapi, entah itu secara pribadi atau di dalam kelompok, atau sebagai keluarga, atau di sebuah perusahaan dan kemudian sebuah bangsa, maka automatically kamu tidak akan hadir untuk mencari kambing hitam. Kamu tidak akan hadir untuk kemudian complaining tentang kondisi yang tidak diharapkan itu. Justru sebaliknya, kamu akan mengembrace, kamu akan merangkul masalah, tantangan, kesulitan yang ada, dan automatically kamu akan hadir, berkreasi, berinovasi untuk mencari apa? Solusi. Why? Karena kamu memandang diri sebagai a problem solver. Dan itu menjadi kebiasaanmu. Kemanapun kamu pergi, orang kemudian akan memandang kamu sebagai seorang problem solver. Jadi teman-teman, sebagai penutup dari podcast kita kali ini, pastikan kamu memiliki identitas diri yang jelas. Dan tidak ada orang yang bisa membantumu untuk itu. Bahkan, kalau kamu ingat di episode sebelumnya, kita ada membahas mengenai 4 kursi. Kursi yang pertama adalah the doing chair. Kerja. Kita bicara mengenai the relationship chair. Tentang kamu mau bergaul dengan siapa, berteman dengan siapa, berbisnis dengan siapa. Dan kemudian the having chair. Apa itu? Mau memiliki apa? Mau mendapatkan apa? Entah benda, barang, atau jabatan, dan seterusnya. Tetapi ada kursi yang lain yang disebut sebagai the character chair. Ini tentang prinsip-prinsip nilai. Maka saya menyimpulkan, jauh sebelum kamu memikirkan mengerjakan apa, bergaul atau berelasi dengan siapa, memiliki atau mendapatkan apa, pertama-tama terlebih dahulu pikirkan dan tentukan kamu mau hidup, mau bekerja, membangun relasi, membangun keluarga, membangun bisnis, dan memimpin dengan identitas apa? Identitas itu berarti apa? Prinsip nilai apa? Apakah itu berbicara mengenai disiplin? Berbicara tentang integritas. Artinya, jujur walaupun tidak ada orang yang melihat. Satu kata dengan perbuatan. Dan Indonesia butuh banget pribadi-pribadi, individu-individu, orang-orang yang kemudian nanti menjadi pegawai, menjadi pemimpin sebuah perusahaan, bahkan memimpin bangsa ini yang punya integritas. Yang kedua, entah itu disiplin, entah itu tanggung jawab, entah itu keberanian mengambil risiko yang terkalkulasi. Karena kalau kamu tidak punya keberanian, maka kamu tidak akan mungkin bisa menjadi seorang pemimpin. Why? Coba saja cari di Google, siapa pemimpin yang pernah mengubah zamannya, atau mengubah bangsanya, atau mengubah perusahaannya, atau mengubah satu tim, atau bahkan mengubah dirinya sendiri. Maka biasanya mendapatkan perlawanan dari orang lain. Maka kalau dia tidak berani mengambil risiko, tentu saja secara terkalkulasi dan untuk tujuan yang jelas, tujuan yang benar, better life for all, maka kamu tidak akan mungkin bisa menjadi pemimpin hebat yang bisa menggerakkan perubahan untuk kebaikan bersama tanpa keberanian. Jadi, sekali lagi, ayo pikirkan, renungkan, dan tentukan mulai dari 3 prinsip nilai yang kamu pegang
tanpa kompromi. Dan itulah kemudian yang menjadi identitasmu. Maka kamu bisa memulai afirmasi itu. Bangun pagi, memulai dengan menyebut, saya Eloi Zaluhu. Dengan prinsip nilai berintegritas, bertanggung jawab, disiplin, pantang menyerah, berani, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu kemudian diulang, dan diulang, maka lama-lama itu akan membentuk neuron, saraf di dalam otak kita masing-masing, dan itulah yang kemudian menggerakkan tindakan kita, perilaku kita, aksi kita setiap hari, dan aksi tindakan yang diulang, kemudian menjadi kebiasaan. Now, what is habit? Apa itu kebiasaan? Akan kita bahas lebih detail di episode berikutnya. Namun yang paling penting, ketika kamu sudah melakukan suatu tindakan berulang-ulang, sampai akhirnya tubuh kamu yang menagih untuk melakukan tindakan atau perilaku tersebut, itulah kebiasaan. Jadi teman-teman, ayo kita bangun kebiasaan positif, kebiasaan yang baik sebagai pribadi dan juga sebagai pemimpin, dan itu dimulai dari identitas yang baik. Ingat, identitas positif membentuk kebiasaan baik, dan kebiasaan baik memperkuat identitas positif. Oke teman-teman, sampai ketemu di episode berikutnya, dan pastikan kamu sudah like, share, dan subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan video-video lain yang terus kami bagikan. Ukir jejakmu.